Perkenalkan, nama saya Yohana Marsaulina dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan presentasikan tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bahan datar. Perkenalkan, nama saya Melani Tampu dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Fani Estetika Toga Torop dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Basani Rodiar Simarmata dari kelas 11 IPS 2. Saya Email dari kelas 11 IPS 2. Kekayaan alam Indonesia merupakan modal untuk menghasilkan produk kerajinan. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus memuji ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini. Produk kerajinan lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan alam. Ada juga yang memanfaatkan bahan limbah sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, karet, dan logam. Secara umum ada dua macam limbah yang sudah kalian kenal, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik relatif sulit terurai, beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga, seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecahan-pecahan gelas. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang, contohnya sampah plastik, logam kaca, plastik, dan kaleng. Limbah anorganik dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika nilainya tidak layak dipakai, maka limbah anorganik dapat dilebur, sedangkan limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomi nilainya akan meningkat. Kita patut bersyukur bahwa limbah anorganik juga dapat memberi manfaat untuk manusia. Pada materi kalian akan diajak mempelajari dan memanfaatkan limbah yang bentuk menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual. Setelah belajar tentang materi ini, kalian diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah bentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendatangkan keuntungan. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Materi kewirausahaan disajikan untuk mengenal konsep kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha, menumbuhkan minat berwirausaha, dan mengembangkan potensi berwirausaha. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Selamat siang.